itu harus bertindak tegas ini. Ini KPU, ya dia dapat duit banyak, anggarannya banyak, tapi kerjanya begini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, berjuang, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah disegera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa subscribe dulu nih. Sabrek dulu, sabrek, cepetan. Yang belum sabrek ke Babe Aldo Suara Kebenaran, cepetan sabrek, cepetan. Udah, oke, kalau udah kita lanjut ke konten guys. Ya, KPU akhirnya memberikan penjelasan ya, penjelasan panjangnya itu ada, nanti kita tampilkan di belakang ya, penjelasan panjangnya. Cuman kita lihat diberikan penjelasan pendeknya aja dulu nih guys ya. Kalian percaya KPU, kalian percaya, suka-suka kalian ya. Kalau kalian percaya nih, bismillahirrahmanirrahim. KPU banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya teman-teman juga pasti mengikuti perkembangannya. Ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada ukurannya plano yang besar, ya. Itulah yang difoto oleh anggota KPPS, kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut, dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Problem ya. Iya, problem. Kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah, itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara. Udah ya, nanti penjelasan lengkapnya di belakang aja dia ngomong. Gue mulai greget sama ini orang. KPU, kalian ini dapat dana besar, anggaran kalian besar, kerja kalian apa? Kalian jangan main-main sama suara rakyat. Kalian ini bisa digeruduk sama rakyat. Ya, pemilu ini ada yang bilang udah nggak usah perang, damai begini. Oi, yang bilang damai. Tolong tunjukin di mana alamat rumah kalian. Serius, gue mau maling barang-barang kalian, terang-terangan gue maling barang kalian. Kalau kalian marah, awas kalian, sabar aja, damai aja, doakan aja kalau ada maling di rumah kalian.
Kalau untuk barang-barang kalian di rumah aja kalian marah kalau dimaling, apalagi suara rakyat. Kalau kalian marah rumah kalian dimaling, tapi suara rakyat dimaling, kalian diam aja, kalian manusia bangsat. Tahu? Tuh gue yang ngomong. Giliran rumahnya sendiri dijaga dari maling, tapi urusan suara rakyat mau dimaling kalian sabar, tai lah, sabar. Manusia bangsa nggak ada, demi rakyat nggak ada sabar. Kalau rakyat benar, rakyat dapat kejujuran, dapat keadilan, kami senang. Tapi kalau rakyat, ini anggaran KPU ini berapa? Berapa anggaran KPU? Kesel gue, dia enak ngomong konferensi pers, semua fasilitas dikasih sama negara, pakai uang rakyat lu, woi Hasim. Ini yang paling enak digeruduk memang KPU memang. Penjelasan, ngomong masih santai aja. Suara rakyat itu nggak main-main. Nggak main-main itu suara rakyat. Konferensi pers, penjelasan termonitor. Lalu kerja apa? Dana lu kan banyak. Kok bisa sampai begitu? Aduh. Gemes gue masih Mas Ari. Serius. Dan ini akhirnya gue dapat kiriman dari netizen di Malang. Setelah dia ngomong, kita lihat apa yang dikirim nih. Assalamualaikum Papi Aldo. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikirim ke pribadi gue. Video dari Ketua KPU. Jadi Ketua KPU mengakui memang ada kesalahan pendataan. Jadi errornya dari sistem secara otomatis gitu ya, katanya gitu ya. Katanya dari sistem secara otomatis. Dari mana sistem secara otomatis? Lalu dibayar berapa itu bikin sistem itu? Kalian itu dibayar berapa KPU dibikin sistem begitu tuh? Duh, ngeselin KPU sumpah. Bukan karena ada oknum yang input secara manual. Jadi gitu ya. Masa sih gitu nggak ada oknum yang masukin secara manual? Nah, ini aku itu kita nggak percaya. Ya rakyat ini udah banyak yang nggak percaya gitu. Masa sih sistem dibuat oleh siapa gitu? Apakah sistem ini nggak dibikin sengaja seperti ini? Nih sekarang nih gula ulangin dikit nih. Dari Malang ini di Jawa Timur, bentar. Jawa Timur. Di Kabupaten Kota Malang ya tentunya. Malang, Jawa Timur. Bantur. Kelurahan Bantur. Nah, ini kalau nggak keterlaluan aku nggak bakal lapor ke Babe nih. Kalau nggak keterlaluan nggak bakal lapor ke Babe. Gue udah kayak Bawaslu aja dilaporin. Gue udah kayak Bawaslu dilaporin. Kalau nggak keterlaluan nggak bakal lapor ke Babe nih. Tadi ini TPS 35. Jumlah pengguna HP ini cuma 200, tapi perolehan suaranya Anies 17, sedangkan Prabowo 136.188. 136.188. Buset, woi KPU, bangke, woi. Manusia apa itu di satu TPS 136.000? Manusia, wah. Woi KPU, woi Hasim, lu dapat dana besar cuman buat begini Sim. KPU, mau bilang bangsat gue, lu masih aparat. Ganjar 46, 46 lawan 136.000. Nah di C1 nya ini Ya mana? Di C1 apa sampai segitu satu TPS itu? Nah, cuma 136, nggak ada ribunya ini lo. 136. Kok bisa jadi 136? Nggak ada ribunya ya. Memang ini kok jadi 136.000. Aduh. Selisihnya terlalu banyak Jadi gitu saja laporan dari Kota Malang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kota Malang. Nah, jadi ya guys ya, di pemilu kali ini sekali lagi dengan canggihnya teknologi informasi, ya kalian KPU jangan main-main sama rakyat gitu. Kalian jangan main-main sama rakyat KPU. Woi KPU. Ya,
ini setelah ini ngasih penjelasan, dan ini ada video satu lagi ya, ini sebelum atau sesudah KPU ya, wallahu a'lam. Ini juga parah nih. KPU dikasih uang rakyat, uang anggaran yang segitu besarnya, cuman mau kerja begini KPU. Wah, kalau begini bisa nggak sih nyebut KPU bangsat? Boleh nggak sih? Hah? Teman-teman, ini temuan. Temuan angka keliru di web KPU agar KPU memperbaiki. Ayo cek web KPU pemilu 2024 kpu.kpu.or.id ya. .go.id ya, .go.id. Ini typo dia tulisannya ini. 1 TPS 500.000, tadi 100.000 lebih. Nih ya, kita lihat ya. Kita lihat. Mana ini tadi? Teman-teman, ini temuan kedua ya dari DPP Indonesia Gemilang. Coba lihat nih, di mana ini? Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kecamatan Toroh, Desa Kenteng. Ya kan? TPS, coba lihat nih ya, TPS-nya angkanya 002. Coba lihat TPS, ingat ya, TPS 002. Coba lihat perolehannya Prabowo 561.000, setengah juta orang. Masa satu TPS pemilihnya setengah juta? Ini super ngancam ini. Udahlah. Kan? Masa satu TPS pemilihnya setengah juta orang memenangkan Prabowo. Ngaco ini. Oke, viralkan nih teman-teman semuanya. Jelaskan nih kesalahan. Bukan apa-apa, supaya segera diperbaiki oleh KPU. Nah, viralkan. Dan kalau KPU nggak mau memperbaiki, KPU nggak mau ada keputusan tentang pemilu ini, ya nggak ada jalan baik. Dan kita berharap Timnas Amin dan tim TKN Ganjar Mahfud ya itu harus bertindak tegas ini. Ini KPU, ya dia dapat duit banyak, anggarannya banyak, tapi kerjanya begini. Ini pemilu disiapin dari berapa tahun yang lalu, tapi hasil kerjanya begini. Boleh nggak sih bilang KPU bangsat itu? Dan KPU, kalian siap-siap ya. Kalian bisa jadi tempat apa ya namanya ya? Tempat untuk mencurahkan amarah rakyat, mencurahkan murka rakyat. Hati-hati kalian. Ya, sekali lagi, kalau barang di rumah kita jadi maling, kita ini marah, apalagi suara rakyat mau dimaling. Kurang ajar Kalau begitu. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw wal inayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangke lah, bangke. Yang terakhir, saudara sekalian, soal Sirekap ya. Banyak sekali kiriman-kiriman, baik melalui WA kepada kami, maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya, teman-teman juga pasti mengikuti perkembangannya. Ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah. Saya ulangi. Kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada yang ukurannya plano yang besar. Itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca membaca formulir tersebut, dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah, di situ ada problem ya. Nah, oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah, itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah, atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami, itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan D
dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah, oleh karena itu kami sudah mengetahui, dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja, nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu, dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah, koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap, sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu, tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus supaya apa? Publik mengetahui terus menerus sampai batas akhir, dalam arti formulir C hasil yang ukurannya plano itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download, sehingga boleh dikatakan ya alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi, dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan hasil konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur, itu aja yang paling penting. Dan sekali lagi, siapapun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas komplain soal ini karena apa? Sekali lagi, karena bisa membaca Sirekap, bisa mengakses Sirekap. Kalau tidak ada Sirekap, ya nggak mungkin bisa tahu publikasi formulir-formulir di tingkat TPS tersebut. Setidak-tidaknya sampai dengan sekarang saya kira kita sama-sama bisa memperhatikan sampai dengan saat ini jam 15.50 untuk publikasi Sirekap terhitung sampai 15 Februari 2024 jam 15.30 23 detik, progresnya adalah yang sudah diunggah 358.775 TPS dari total TPS 823.236.
Saya ulangi lagi, yang sudah diunggah 358.775 dari 823.236 TPS atau setara dengan 43,58%. Jadi pada prinsipnya unggahan formulir C hasil plano yang ada di TPS tetap kita lanjutkan melalui Sirekap. Hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat, nanti akan kita lakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah. Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara, karena pada dasarnya formulir C hasil yang plano diunggah apa adanya, sebagaimana situasi yang diunggah oleh teman-teman KPPS. Itu bisa kita monitor, bisa kita saksikan bersama-sama. Saya kira demikian sementara dari KPU. Selanjutnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.